peningkatan kualitas pendidikan kita tuh landai kan. Iya. Nah, kalau 2021 ini anjlok, tahun-tahun berikutnya tuh kita di mana gitu, Bang? Kelas kita dibanding negara yang udah sempat maju. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sore, siang, pagi lagi. Aku hafalin dari kemarin. Tapi malah nggak lancar. Iya, kurang hot. Kita agak santai, coba nyender gitu, santai gitu, relax. Nggak nyampe suara gua. Iya, maksudnya relaxin dulu, relax. Oh iya benar. Tapi sebenarnya emang ini kan obrolan rileks, santai-santaian saja, nggak mencoba untuk gimana gitu ya, mengkritik atau apa enggak. Cuman ya emang kita ngobrol aja, ya terus banyak-banyak salah-salah kata juga yang memang kita harapkan untuk dikomentarin di kolom komentar bahwasanya, "Woi ini salah loh, yang benar begini" gitu. Iya benar. Sehingga nanti ada interaksi dan diskusi kayak gitu lah. Iya, di komen ya. Iya. Ya, karena kita bukan ahlinya. Ahlinya. ada tim ahli. Ada ahlinya. Jadi kalau tanya kepada yang bukan ahlinya ya yang di sini nih. Iya. Jadi kalau misalnya tanya ke yang bukan ahlinya ya terima apa adanya aja. Iya. Oke, kita lanjut itu ya. Kemarin kita bahas tentang pendidikan tuh Om. Pendidikan yang ya kondisi kegiatan sekolah masa pandemi kan. Iya. Ya. Dengan beberapa ya kendala-kendalanya lah. Ada kendala internal, maksudnya kendala secara keluarga, ada kendala dari sisi sekolahnya, ya bahkan ya global kendalanya gitu kan, masih belum ada solusi yang benar-benar menjawab masalah yang ada sekarang gitu kan. Ya, dan kebetulan tema kita juga kan lagi ngebahas pendidikan nih, seputar pendidikan. Iya, betul. Ya, mungkin 5 sampai 10 episode pendidikan. Kalau kemarin kan mungkin konten 10 misteri-misteri yang receh-receh. Sampai 10 kita itu. Iya dong. Wes, mantap. Mantap. Sekarang pendidikan nih. Sekarang bikin resah adalah antara pendidikan di sekolah menggunakan Zoom. Iya. Dan perbedaan anak yang belajar melalui YouTube. YouTube, ya itu dia. Tapi Bang. Sama-sama handphone. Sama kita bisa bilang ini nggak regular dan non regular. Ya, non itu dia. Prabayar dan bayar pra. Tapi emang ada perbedaan ya. Paling tidak kalau kita belajar via Zoom ada gurunya. Nggak ngerti langsung kita bisa tanya langsung. Ya, interaksi langsung. Langsung ada interaksi langsung. Kalau lewat YouTube ya sama-sama videonya sih ya. Ya kita sih nyarinya. Tapi kalau YouTube dia lebih tertata rapi penyampaian materinya ya. Sepertinya seperti itu. Kan ya? Nah, karena kalau kita mau belajar satu topik misalnya gitu, memang si penyedia materinya memang udah prepare karena dia yang pre-record kan. Iya, dan dia pasti menyediakan konten yang menarik supaya banyak dilihat juga gitu. Ya. Jadi kalau dia lupa benar-benar dia baca dulu sampaikan lagi. Kalau Zoom kan ya sepintas selalu bisa dibilang gitu ya. Secara penyajian dari gurunya. Tapi nggak, ya tergantung gurunya juga sih. Mungkin ada kali guru yang kualitasnya high gitu yang kayak Hai doang, hai. Kualitas hai, cuma hai doang. Kagak belajar, Bray. Si A, hadir Bu, si B, hai Bu. Ya udah, selesai. Udah, berarti absen doang. Absen. Kualitas hai. Iya. Yang penting gurunya punya pertanggungjawaban ke kepala sekolah. Ada absen kan ada angka. Iya. Lapor Pak Kepala Sekolah, hari ini tanggal sekian, jam sekian, saya sudah melakukan Zoom dengan siswa-siswa membahas materi ini padahal nonsen ya. Mungkin ada yang begitu ya. Ada Pak. Ada lah. Sedangkan pertemuan tatap langsung kita suka begitu, kadang kan di zaman gua sekolah dulu kayak. Oh benar. Ya, hari ini kita baca buku teks katanya. Ya udah baca masing-masing terus gurunya keluar ya kan. Iya. Keluar terus masuk lagi. Ngumpulin. Bukan.
ngasih tugas. Tugas. Siapa selesai duluan boleh pulang. Padahal masih ada pelajaran lagi. Kalau kembali lagi kita pikir Zoom sama YouTube. Kalau kita belajar dari Kondisi YouTube, sekarang kan Zoom ya. Ya, tergantung lincah-lincahnya kita menggunakan kata kunci yang mau kita pelajarin. Ya. Gitu. Tapi ini ada perbedaan signifikan nih, Pak. Kalau kita belajar via Zoom, kita dapat ijazah. Tapi kalau nanti kita belajar lewat YouTube, YouTube nggak ngasih ijazah. Ini kayaknya konten ini konten sedih loh, Bang. Itu dia. Itu sampai berair. Ini keringetan, Bang. Kayak gue sedih dengan pendidikan ini. Sampai gue nggak merhatiin loh. Gue sampai air mata. Bukan air mata, Bang. Air bocor dari atas. Gue sampai meresapi gitu, Pen. Wah, ini kayaknya orang meres kerbau, Bang. Jangan meresapi. Kulit alot. Maaf dah. Iya, itu tadi perbedaan signifikan antara YouTube dan Zoom. Tapi ada lagi nih perbedaannya. Kalau kita belajar gitu ya, reguler gitu. Kita bayar kuota. Kita juga bayar sekolah. Bayaran. Harus beli buku. Ya kalau yang SD negeri sih dia nggak bayaran, tapi bukunya seharga bayaran. Iya gitu. Hampir sama kan. Terus kalau kita belajar YouTube, ya kita modal kuota. Ya perbedaannya kalau YouTube mungkin kita nggak diperingatkan bahwasanya, halo hari ini belum belajar YouTube loh gitu ya. Nah, tapi kalau via Zoom itu menjadi poin pentingnya, Om. Ya. Tapi kalau kita belajar via Zoom dan ada gurunya pasti diperingatkan. Di absen tadi tuh. Hai. Hai. Nah, perbedaannya itu perbedaan justru lebih signifikan kebanding punya ijazah dan tidak punya ijazah. Tadi kan kalau misalnya Zoom berarti kan kita mendaftar ke sebuah sekolah. Ya. Dan nanti kita akan dapat ijazah dari sekolah tersebut untuk kita pakai ke pendidikan selanjutnya atau ke dunia karir kita. Iya. Kalau ke YouTube, kita nggak ada ijazah, bahkan sertifikat pun belum tentu. Iya. Nah, tapi itu tadi gue tangkap dari yang Om Epen bilang, Bang. Kalau di Zoom kan kita daftar sekolah, terus kayak ada si anak itu, si siswa itu, ada seperti rasa beban tanggung jawab. Bukan tanggung jawab ya, apa namanya? Seperti kewajiban, dia harus mengikuti sesi yang disampaikan gurunya. Ya. Kalau YouTube, tadi kan Om Epen bilang, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu, bisa liar. Ya, kalau tentang pengetahuan umum atau spesifik seputar hobi, itu kan sudah tertanam ya. Maksudnya dia akan cari, dan dia akan lihat sebaiknya gue belajar dari mana, kemudian apa. Nah, kalau di luar itu, mungkin ya nggak ada yang ngingetin. Akhirnya, udah belajar belum? Ya kita yang udah wajib belajar aja. Dapat perintah dari guru untuk menyelesaikan tugas waktu sekolah dulu kan. Kita kayak bisa abai kan. Iya, masih agak-agak yang lupa. Apalagi nggak ada beban kewajiban begitu. Kayak mungkin nggak ada kemauan juga belajar ya. Maksudnya nggak ada yang menstimulus mereka untuk mau belajar. Dengan main game. Nah itu daripada buka belajaran YouTube, mending nonton video yang lain. Ipin Upun, apalah. Nonton ini, yang anak-anak sekarang tuh kan orang main game, direkam di YouTube, terus yang ngeliatin, dia bukan main gamenya. Nonton game nonton orang main game. Ya ampun. Ya mungkin sama serunya mungkin ya, maksudnya level keseruan itu kan tergantung pribadi-pribadi orang ya. Berarti di antara keduanya itu sama-sama punya kelebihan, juga sama-sama punya kekurangan. Ya. Kayak gitu ya Pak ya. Tinggal dari orang tuanya gimana untuk mendidik di rumahnya itu sebenarnya. Tapi ya peran sertanya orang tua sih pasti emang kalau dikembalikan ke kita sebagai orang tua. Ya. Seperti apa? Ada dua opsi misalnya gitu. Kita mau anak kita punya skill, punya kemampuan. Ya kan, itu dasarnya. Nah, tapi saat diperhadapkan seperti itu, apakah kita meninggalkan sekolah dan mementingkan yang penting belajar dan dia bisa sesuatu? Untuk masa sekarang, gua rasa enggak ya. Kayak gua akan pilih ya, lu harus bersekolah karena lu harus dapat ijazah.
Karena ijazah lo itu akan bisa lo pakai untuk pendidikan lo yang lebih tinggi dan untuk dunia karir lo. Untuk masa sekarang iya. Betul. Tapi kemarin aku ngelihat itu Bang, kalau nggak salah di TV One atau TV mana yang di YouTube kan juga sih. Nanti teman-teman juga bisa lihat di TV. Bahwasanya di sini ada 3 orang yang narasumber yang dimintain keterangan. Seefektif apa kayak gitu ya. Ringkasannya begini. Untuk penggunaan kita, entah itu pakai Zoom, pakai Jitsi, yang pembelajaran online kayak gitu ya. Webinar lah. Webinar kayak gitu. Setelah disurvei, kemampuan murid seluruh Indonesia itu cuma 45%. Sisanya? Yang apa nih? Yang bisa? Yang bisa. Yang enggak, bukan yang bisa, tapi yang punya gadget yang maksudnya cukup yang kuota. Yang bisa mengakses itu? Iya. 45%. Iya. Yang mengakses aja hanya 45% dari semua siswa yang ada di Indonesia. Dan aku ngelihatnya di YouTube ya. Nanti mungkin sama-sama kita koreksi bener nggak itu ada kayak gitu. Dan yang benar-benar pembelajaran webinar ini running well itu cuman hampir 10%. Cuman 10% kurang. Running well. Iya. Ya kan? Yang pertama tadi yang menjangkau hanya 45%. Kemudian 10% itu dari 45% apa dari 100%? Kemungkinan dari 100% ya Bang ya. Kita anggap dari 100% saja lah. Biar agak banyak ya. Biar agak banyak kayak gitu ya. Aku pun juga akan menduga bahwasanya itu lingkar Jakarta dan sekitarnya, lingkar Surabaya dan sekitarnya, lingkar Medan dan sekitarnya. Kota-kota besar. Iya. Kayak gitu kan ya. Pelosok-pelosok belum kehitung. Pelosok-pelosok ntar kita itu kayaknya Bang. Nah, oke. Nah, itu kecil. Ada satu hal lagi. Tadi kan yang bisa mengakses 45% siswa seluruh Indonesia. Ya. Kemudian yang efektif penyampaian materi dan pembahasan materinya 10%. Gitu ya tadi ya? 10% dari 100%. Nah, dari yang 10% itu, berapa persen yang benar-benar diserap sama murid, siswanya. Nah, akan lebih kecil lagi, Bang. Benar. Dan di diskusi itu juga saya itu mendengarkan kayak gitu, bahwasanya prediksi UNESCO apa Eurohito Naruto kali. Sasuke. Jadi survei Badan PBB yang menangani apa? Pendidikan. WHO. Yang menanganin desa Konoha sih, Bang. Bahwasanya kalau memang corona ini sampai Juni Juli 2021 belum selesai, kita akan ada kemunduran sumber daya manusia, kemunduran pemikiran anak bangsa. Oh iya pasti. Mengerikan nggak? Ngeri sekali. Bahaya itu. Anda sedih lagi? Enggak, ini berkeringat. Sedih sih iya, tapi ini berkeringat. Iya, itu parah sih. Nah, maksudnya kan kita ada di masa-masa khususnya Indonesia ya. Terlepas negara-negara lain yang udah maju dan berkembang ya. Indonesia kita kan grafiknya itu landai kan. Landai, ya. Peningkatan kualitas pendidikan kita tuh landai kan. Nah, kalau 2020-2021 ini anjlok, tahun-tahun berikutnya itu kita di mana gitu Bang? Kelas kita dibanding negara yang udah sempat maju. Iya. Nah, kalau bicara negara maju dan belum maju, kembali ke mentalitas orang-orangnya kan Bang. Betul. Mentalitas anak-anak yang terbentuk dari kecil, sejak dini. Mentalitas orang-orang tua yang sudah ada di negara berkembang. Betul. Berbeda kan? Nah, kalau di tempat kita kan, saat anaknya tidak mendapat pendidikan cukup, masih banyak orang yang merasa, ya udah, bantuin bapak ke ladang. Betul. Bantuin ibu ke pasar.